bahwa arus listrik total yang melalui sembarang permukaan tertutup, sebuah permukaan yang mencakup volume tertentu sebanding dengan muatan listrik netto total di dalam permukaan tersebut. Hukum Gauss yang pertama yaitu simetri silinder. Misalkan terdapat muatan garis tak terhingga dengan rapat muatan. Dipilih permukaan Gauss berupa silinder setinggi H dan berjari-jari R dengan sumbu yang terletak pada muatan garis. Medan listrik seragam menembus selimut silinder dan tidak ada flux yang menembus tutup atas dengan tutup bawah. Dari simetri silinder ini dapat disimpulkan atau dapat diturunkan sebuah rumus yang kita bisa lihat slide selanjutnya. Selanjutnya yang saya akan bahas yaitu simetri bidang datar. Simetri bidang datar ini dimisalkan terdapat muatan bidang tak hingga dengan non-konduktor dengan rapat muatan. Dipilih permukaan Gauss berupa silinder dengan luas tutup kiri dan kanan sebesar A. Medan listrik seragam di kiri dan kanan bidang yang arahnya keluar, tidak ada flux yang menembus selimut silinder. Maka dapat diturunkan sebuah rumus yaitu selanjutnya yaitu simetri pada bola. Misalkan terdapat sebuah kulit bola bermuatan Q yang terdistribusi seragam di seluruh permukaannya. Dipilih dua permukaan Gauss berupa S1 dan juga S2. Dari gambar simetri bola ini, pada aplikasi Gauss dapat ditemukan sebuah rumus yaitu selanjutnya yang saya akan bahas yaitu bola konduktor bermuatan. Bola konduktor berjari-jari R diberi muatan Q, maka muatan itu akan tersebar pada permukaan bola pada gambar ini. Arah medan listrik oleh bola bermuatan sama dengan muatan titik-titik, yaitu meninggalkan muatan positif dan menuju muatan negatif. Sedangkan kuat medan listriknya dapat ditentukan dari hukum Gauss. Dari hukum Gauss dapat dijelaskan bahwa medan listrik timbul jika ada muatan yang dilingkupinya. Bagaimana jika titik-titiknya berada di dalam bola? Coba kita bisa perhatikan pada gambar ini. Luasan yang dibutuhkan titik A tidak melingkupi muatan, berarti kuat medannya adalah 0. EA sama dengan 0. Untuk titik-titik di permukaan bola dan di luar bola akan memiliki luasan yang melingkupi muatan Q tersebut, sehingga dapat diturunkan dengan hukum Gauss yang kita bisa lihat pada slide selanjutnya.
Selanjutnya yang saya akan bahas yaitu medan listrik di antara dua keping pijar. Pada dua keping sejajar yang mempunyai muatan listrik sama tetapi berlawanan jenisnya, antara dua keping tersebut terdapat medan listrik homogen. Di luar kedua keping juga terdapat medan listrik yang sangat kecil jika dibandingkan dengan medan listrik di antara kedua keping, sehingga dapat diabaikan. Kedua keping yang sejajar mempunyai muatan listrik sama tetapi berlawanan jenisnya. Ini kita bisa lihat positif, ini negatif. Jika luas keping A masing-masing bermuatan positif dan negatif, medan listriknya dinyatakan oleh banyaknya garis-garis gaya. Sedangkan garis-garis gaya dinyatakan sebagai jumlah muatan yang menimbulkan garis gaya tersebut. Muatan listrik tiap satuan luas keping penghantar didefinisikan sebagai rapat muatan permukaan diberi lambang sigma yang diukur dalam cm². Kita bisa perhatikan slide selanjutnya untuk memperjelas turunan hukum Gauss pada dua keping sejajar. Yang terakhir yang saya akan bahas yaitu medan listrik di dekat tiang listrik, di mana sebuah muatan titik Q medan listrik yang terjadi pada permukaan bora yang jari-jarinya R. Ini jari-jari R, ini muatan P, dan berpusat pada muatan tersebut dapat ditentukan dengan menggunakan hukum Gauss. Pada gambar tersebut, E dan ds pada setiap titik pada permukaan Gauss diarahkan keluar di dalam arah radial. Sudut di antara E dan ds adalah 0, dan kuantitas E dan ds akan menjadi E kali ds saja. Untuk lebih jelasnya, perhatikan slide selanjutnya.